Bab 1372. Sungguh konyol, sungguh menyedihkan. Di arena, pria berjubah hitam itu bertarung dengan warrior yang. Namun, tidak peduli bagaimana pria berjubah hitam itu menyerang, gerakan apa yang dia lakukan, atau keterampilan apa yang dia gunakan, semuanya dihancurkan oleh pedang sederhana warrior yang. Warrior yang tidak memilih untuk menyerang. Pada saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang, dan tidak ada artinya untuk menyerang dengan memaksakan diri, karena dia tidak dapat menggunakan keterampilan pedang yang kuat saat ini, yang berarti dia tidak dapat menyebabkan kerusakan yang substansial pada lawan. Tidak hanya itu, sekali dia menyerang secara paksa, dia mungkin akan ditemukan kelemahannya oleh lawan. Jika itu terjadi, situasinya akan sangat buruk. Tidak mampu menyerang, tapi lebih dari cukup untuk bertahan. Dia memiliki kekuatan fisik yang kuat, dan dia juga punya kecemerlangan niat pedang. Tubuhnya adalah tubuh utama, dan kecemerlangan niat pedang sebagai pelengkap. Oleh karena itu, setiap gerakan orang berjubah hitam diatasi olehnya satu persatu. Kekuatan pria berjubah hitam tidak diragukan lagi, tetapi dari segi kekuatan dan kecepatan, dia dan warrior yang hanya hampir sama. Oleh karena itu, warrior yang dapat dengan cepat menemukan kelemahan lawan, dan dia dapat juga menebaskan pedang tepat waktu untuk mematahkan serangan lawan dengan satu pedang. Warrior yang pada dasarnya tidak pernah menggunakan satu pedang menghancurkan semua metode sebelumnya, karena saat dia bertarung dengan orang, dia jarang bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut seperti sekarang. Pada dasarnya diselesaikan dengan satu pedang atau beberapa pedang. Kekuatan menstabilkan lawan. Untuk apa memainkan satu pedang menghancurkan semua metode? Itu hanya membuang-buang waktu. Ada orang yang kekuatannya jauh lebih unggul darinya, seperti Linux itu. Di hadapan master semacam ini, dia rasa satu pedang menghancurkan semua metode juga tidak berguna. Sekarang, dia tidak bisa menggunakan keterampilan pedang, jadi dia hanya bisa bertarung dengan lawan dengan berlarut-larut seperti ini. Keduanya bertarung sengit untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari yang lain. Tapi pria berjubah hitam itu tahu betul bahwa warrior yang pasti akan kalah jika terus bertarung. Karena menggunakan kekuatan fisik, maka akan dikonsumsi juga. Selain itu, warrior yang sudah terluka. Jika terus berlanjut, kekuatan fisik warrior yang akan lelah walaupun tidak terkuras habis. Dan kemudian, itu adalah kesempatannya. Dan warrior yang juga menunggu gadis penunggang babi dan Hades menyelesaikan orang-orang itu. Gadis penunggang babi telah mengaktifkan mode gila, dan setiap kali pisau besar di tangannya diayunkan, tampaknya menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Itu sangat menakutkan. Di bawah serangan gencar gadis penunggang babi, Shirley Lian dan orang lain yang mengepungnya telah jatuh di bawah, dan gadis penunggang babi menjadi semakin mengesankan, sehingga hanya masalah waktu sebelum Shirley Lian dan yang lainnya dikalahkan. Kimi Jin yang berurusan dengan Hades, serta trio Mu-3 bersaudara itu. Pengeroyokan Hades oleh 4 orang juga tidak mengambil keuntungan apapun darinya. Hades tidak segila gadis penunggang babi, tetapi Kimi Jin dan yang lainnya terlihat sangat waspada, dan mata mereka bahkan penuh ketakutan. Karena tembakan Hades sangat aneh, terutama berbagai metode pembalikannya, yang membuat mereka sangat waspada. Setelah sekian lama, bang! Tiba-tiba ada ledakan di kejauhan, dan kemudian, jeritan bergema di arena. Mendengar teriakan itu, warrior yang melirik ke sumber suara, dan melihat pria pendek dengan palu di kejauhan itu langsung ditebas gadis penunggang babi dengan pisau hingga tulang dan meridiannya hancur.
Dan alasannya adalah karena lelaki pendek itu tidak mundur tepat waktu, dan didatangi oleh gadis penunggang babi, dan kemudian dia hanya bisa menerima tebasan gadis penunggang babi padanya. Palunya jelas berkualitas bagus, itu ditebas gadis penunggang babi tapi tidak berhasil mematahkannya, tetapi kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan seluruh tubuh lelaki pendek itu. Masih ada nafas, tapi itu sama sekali tidak berguna lagi. Bodoh. Warrior yang mengutuk dalam hati, lalu berkonsentrasi menghadapi pria berjubah hitam di depannya. Kekuatan gadis penunggang babi sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan dia juga tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebelumnya, dia pernah bertarung satu jurus dengan gadis penunggang babi, dan satu jurus itu, dia menemukan kekurangan gadis penunggang babi, dan dia bukan bertarung saling menghantam dengannya. Dan pria pendek itu benar-benar menghantam dirinya dengan keras, bukankah ini mencari kematian? Di arena, pertarungan gadis penunggang babi lebih mudah setelah kalah satu pemain. Shirley Lian dan yang lainnya menjadi lebih sulit. Sampai sekarang, banyak orang telah terluka, bahkan Shirley Lian. Gadis penunggang babi saat ini benar-benar mengerikan. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani menghalanginya, dia memilih untuk menghindar dan melarikan diri. Jika Shirley Lian dan yang lainnya jenius tak tertandingi, maka gadis penunggang babi dan Hades adalah super jenius langka. Faktanya, Shirley Lian dan yang lainnya mampu bertahan hingga saat ini pun sudah sangat mengesankan. Ketahuilah, meskipun datang beberapa setengah dewa lanjutan, khawatirnya mereka tidak akan bisa menekan gadis penunggang babi dan Hades. Pada saat ini, Shirley Lian dan yang lainnya juga mulai memilih untuk hancur bersama. Pada saat seperti itu, mereka secara alami tidak dapat mundur, atau berani mundur, karena sekali mundur, momentum mereka yang sudah lemah akan menjadi lebih lemah. Apalagi jika mereka mundur, jika gadis penunggang babi ini tidak melepaskan mereka, maka mereka akan dalam bahaya. Sebab, mereka tidak lebih cepat dari gadis penunggang babi. Bertarung. Hanya bisa bertarung. Begitu seseorang terpojok, alam semesta kecil pada dasarnya akan pecah, begitu pula Shirley Lian dan lainnya. Saat ini, Shirley Lian dan yang lainnya juga memainkan mode gila. Entah itu gadis penunggang babi atau Shirley Lian dan yang lainnya, mereka semua bermata merah saat ini. Warrior yang tidak memperhatikan gadis penunggang babi dan Hades saat ini, karena serangan pria berjubah hitam di depannya semakin ganas saat ini. Berpacu dengan waktu. Baik itu pertarungan gadis penunggang babi dengan pihak Hades, pihak warrior yang dengan pihak orang berjubah hitam juga. Di arena, warrior yang memegang Burial Sky dengan erat di tangan kanannya, menikam pedang dari waktu ke waktu, setiap tusukan pedang akan menangkal serangan pria berjubah hitam. Namun, pada saat ini, ketika pria berjubah hitam itu membawa aliran udara hitam ke dada warrior yang dengan tangan kanannya, pedang yang akan ditusuk oleh warrior yang tiba-tiba berhenti, dan detik berikutnya, pedang itu sedikit miring dan ditusuk langsung dari samping tangan ini. Karena pedang itu tidak menghalangi gerakan pria berjubah hitam, tangan pria berjubah hitam itu langsung masuk dan mengenai dada warrior yang, dan pedang warrior yang juga menusuk tepat ke dada pria berjubah hitam itu. Bang! JSS. Dengan suara teredam, warrior yang terguncang ratusan kaki jauhnya. Warrior yang berhenti, dan menatap perisai roh baka yang ada di hadapannya. Saat ini, perisai roh baka seperti dihantam keras bongkahan batu. Meski belum hancur total, sudah tertutup retakan, seolah-olah akan hancur dengan satu sentuhan. Di kejauhan,
dada pria berjubah hitam itu diwarnai merah dengan darah. Pukulan pasif bukanlah gaya warrior yang, oleh karena itu, dia tiba-tiba mengubah taktiknya pada saat kritis dan mengejutkan pria berjubah hitam itu. Namun, sangat disayangkan bahwa pada saat yang kritis, pria berjubah hitam itu melarikan diri dan tidak membiarkan pedangnya menembus jantungnya dengan satu pedang. Aku sudah bertahan begitu lama, hanya untuk trik ini, hehe. Kamu hampir berhasil, kata pria berjubah hitam itu. Warrior yang menyimpan perisai roh baka, lalu berkata, sayang sekali kamu masih lolos. Itu sangat disayangkan. Pria berjubah hitam itu mengepalkan tangannya perlahan, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Suaranya terdengar, aliran udara hitam meluap dari tubuh pria berjubah hitam. Aliran udara hitam menjadi semakin banyak, pria berjubah hitam itu ditenggelamkan dalam sekejap, dan kemudian aliran udara hitam tiba-tiba menjelam menjadi bentuk monster alien yang sangat mengerikan. Tubuhnya seperti ikan, tetapi kepalanya seperti harimau, dan ada duri panjang yang tajam di tengah atas kepalanya. Ketika monster alien ini muncul, warrior yang mengerutkan kening karena dia merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan. Hati-hati, itu adalah monster jiwa yang memakan jiwa. Pada saat ini, suara Hades datang dari samping. Monster jiwa, makan jiwa. Ekspresi warrior yang menjadi serius. Dalam hal jiwa, dia relatif lemah. Secara alami, dia tidak berani gegabah ketika pihak lain mengeluarkan makhluk ini. Ayo, biar aku lihat, bagaimana kamu bisa mematahkannya dengan satu pedang. Pria berjubah hitam suaranya terdengar, monster alien itu membuka mulutnya dan mengaum, lalu melompat dan menukik ke arah posisi warrior yang. Monster alien itu menatap warrior yang, matanya penuh dengan keserakahan. Jelas, dia sangat menyukai jiwa warrior yang. Jangan biarkan itu masuk ke tubuhmu. Bahkan jika pendekar dewa lanjutan dimasukkan ke dalam tubuh olehnya, juga tidak bisa menghentikan jiwanya dimakan olehnya. Di kejauhan terdengar suara cemas Hades. Tak hanya itu, Hades juga menerima pukulan keras dari Kimijin, lalu bergegas menuju warrior yang masuk ke dalam tubuh. Warrior yang semula berjaga-jaga, tercengang ketika mendengar kata-kata Hades. Orang ini memakan jiwanya dengan memasuki tubuhnya. Pada saat ini, monster jiwa telah datang ke hadapan warrior yang. Dalam tatapan semua orang, warrior yang menikam dengan pedang. Ketika warrior yang menikam dengan pedang, sudut mulut pria berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba menunjukkan sentuhan sarkasme. Jika warrior yang memiliki energi hitam, dan pedang ini diberkati energi pedang dan jiwa pedang, maka dapat menyebabkan sedikit hambatan pada monster jiwa, tetapi pedang ini saja tidak dapat menghentikan monster jiwa. Monster jiwa adalah tubuh jiwa, dan serangan normal tidak akan menyebabkan kerusakan sama sekali. Awalnya, dia tidak ingin mengeluarkan monster jiwa ini, karena tujuannya adalah istana alam baka, tetapi dia benar-benar tidak berdaya terhadap warrior yang. Jika tidak melakukan ini, dan terus berlarut-larut, itu hanya akan lebih merugikan dia. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan jurus besar. Di arena, warrior yang menikam dengan pedang, tetapi monster jiwa melewati pedangnya, dan akhirnya berubah menjadi sinar hitam dan tenggelam ke tubuh warrior yang. Mata warrior yang tiba-tiba melebar. Tidak. Di kejauhan, melihat adegan ini, ekspresi Hades langsung berubah mengerikan, dan kemudian dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergegas menuju warrior yang. Di sisi lain,
Ketika gadis penunggang babi mendengar suara Hades, dia menoleh dan melirik ke samping. Ketika dia melihat adegan di mana warrior yang dibor ke tubuhnya oleh monster jiwa, gadis penunggang babi berkedip dan berkata, "Orang ini terbunuh begitu saja. Haha." Di kejauhan, pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. "Sayang sekali, ini benar-benar menyedihkan. Kamu bahkan menggunakan serangan normal untuk menghadapi monster jiwa. Warrior yang, kamu adalah orang terbodoh yang pernah aku lihat di dunia bawah ini." Haha. Bersambung.